Oh, ya. This call is now being recorded. Gimana Gimana ceritanya? Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kedengeran? Kedengeran? Waalaikumsalam. Anak-anak, suaranya sudah kedengaran apa enggak ya? Dengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, sambil menunggu Kak Dina, mungkin sinyalnya kotak-kotak. Assalamualaikum. Bisa dipimpin untuk doa ya, Mas Safir. Dipimpin teman-teman. Kita. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Oke, Mbak. Enggak apa-apa. let's try to celebrate. Ya anak-anak, alhamdulillahirabbil alamin. Coba Ustazah tes dulu suaranya Ustazah kedengeran? Di sini baru masuk.
Oke, Ustazah ulang ya, salam ya dari awal ya, karena tadi terputus jadinya belum tersambung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai, kita di-on-kan semua biar Ustazah Ina kelihatan yang cantik, yang ganteng, yang mana ya. Waalaikumsalam. Oke, anak-anak, hari ini Ustazah akan membahas materi tentang tematik I. Ya, baru lagi tematik tema 4I, materi baru. Ya. Jadi kalian harus fokus benar-benar diperhatikan. Sepertinya tapi tematik ini gampang ya, karena semua diambil dari buku dan rangkuman. Oke, sebentar. Coba suaranya. Ustazah membagikan rangkuman, terlihat atau belum kira-kira? Karena Ustazah mau tanya kira-kira rangkumannya tematik ini ada yang sudah baca atau ada yang belum pernah buka? Sudah pernah baca rangkumannya? Belum. Alhamdulillah. Oke, anak-anak, yang pertama Ustazah bahas di sini itu tentang mengidentifikasi berbagai keberagaman suku bangsa, sosial, budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Yang intinya membahas tentang hak dan kewajiban. Ya, kalau di tema sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang hak dan kewajiban. Di tema yang terakhir ini, ya, sebelum kalian untuk kenaikan kelas, ya, ini adalah tematik terakhir yang kita bahas. Sama tentang hak dan kewajiban, tapi di sini ada perbedaan, yaitu membahas tentang kewajiban terhadap lingkungan dan warga negara, begitu ya. Coba Ustazah ini ingatkan lagi, hak itu adalah sesuatu yang diterima. Jadi kalian semua pasti mempunyai hak, begitu ya. Kalau kalian sudah belajar, sudah pintar, sudah membantu orang tua, pasti kalian mempunyai hak. Haknya adalah bisa bermain ya. Ya, bisa main HP, bisa nonton, bisa main dengan teman-teman, bisa jalan-jalan, itu hak kalian ya. Sedangkan kewajibannya apa? Kewajibannya itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Harus melakukan kewajiban dulu baru minta haknya, begitu ya. Iya. Oke, terus Ustazah bahas hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Lingkungan itu adalah biasanya tetangga ya. Ini tetangga kanan kiri ya, misalnya di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, itu lingkungan. Oke, mungkin ini haknya adalah menikmati lingkungan yang segar. Nah, kalau misalnya ada tetangga kalian yang sekiranya mungkin bakar-bakar begitu ya, jadi kan lingkungannya tidak sehat begitu, jadi haknya kalian tidak ada di situ. Oke, mikrofonnya yang belum mati dimatikan dulu ya. Terus kewajibannya kalian terhadap lingkungan apa? 1, harus membersihkan lingkungan dari sampah. Ada yang slogan biasanya buanglah sampah pada tempatnya. Tapi banyak yang Betul ya. Tidak mencemari tanah. Gimana Ustazah mencemari tanah itu? Ya, masih banyak ya. Minuman atau apa yang sekiranya itu membuat lingkungan itu tercemar begitu. Kalau tanah itu bisa dari bahan apa? Oli begitu ya. Kemudian setelah lingkungan itu ini yang paling penting, warga negara. Kita itu termasuk warga negara Indonesia.
begitu ya. Kalau ditanya, kamu warga negara apa? Malaysia, Singapura, begitu. Salah ya. Tapi yang ditanya adalah, kamu warga negara apa? Warga negara Indonesia. Nah, kalian juga punya hak dan kewajiban terhadap satu, memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya alam itu apa sih, Ustazah? Sumber daya alam itu yang ada di sekitar kita, yang tanpa harus dibuat oleh manusia, yang sudah ada. Sejak kalian lahir sudah ada itu. Seperti apa? Misalnya kalian di pegunungan, di hutan, ya, itu adalah sumber daya alam kita. Banyak, ya laut, pintar. Ya, kalau laut itu bukan dibuat manusia, pokoknya sesuatu yang bukan dibuat oleh manusia, yang sudah ada, ya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu termasuk sumber daya alam, begitu. Kewajibannya kita sebagai warga negara apa? Menjaga. Menjaga itu berarti kita harus memeluk, Ustazah. Bukan menjaga itu berarti kita tidak mengotori, kita tidak mencemari, begitu ya. Kemudian setelah ada menjaga, ada melestarikan. Nah, kalau kita tahu tanaman mungkin di sekitar kita nggak ada yang menanam gitu ya, tiba-tiba muncul, ya kita siram biar dia tidak mati, begitu. Kemudian kita tahu wawancara itu apa? Ada yang tahu wawancara itu apa? Jawab antara dua pihak. Jawab. Melakukan informasi pada seseorang. Hanya Alvarum, jawab. gini ya. Mas Alvarum ada tugas nih. Saya sebagai narasumbernya. Ya, tanya jawab antara dua pihak, bisa lebih, begitu ya. Siapa? Satunya adalah pewawancara, yang satunya adalah narasumber. Pewawancara itu siapa? Nah, dia yang mau melakukan kegiatan wawancara itu namanya pewawancara. Kalau narasumber, oke, kalau narasumber itu dia yang mau ditanya, ya, yang mau mendapatkan data. Ya di narasumber itu gitu ya. Kemudian itu ini di rangkuman tidak usah ada bahas semua, bisa dibaca sendiri. Yang sekiranya penting akan usah ada bahas gitu ya. Oke, kalau di wawancara, ya kegiatan wawancara itu ada hal-hal yang harus dihindari. Yang pertama, waalaikumsalam. Yang pertama harus apa? Punya pertanyaan, dan pertanyaan ya umum begitu ya. Terus menanyakan pertanyaan yang inti jawabannya sama seperti misalnya pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan. Nah, itu akan membuat narasumbernya kok begini sih? Ya, kok pertanyaannya begini, kan sudah dijawab tadi, kok diulang lagi lah. Itu akan menimbulkan pertanyaan bagi narasumber. Kok tidak disiapkan pertanyaannya begitu ya. Meminta narasumber untuk mengulang-ulang jawaban itu juga tidak baik, begitu ya. Memotong pembicaraan narasumber, misal nih Ustazah Ina sebagai narasumber, terus kemudian ada yang memotong pembicaranya, iya Ustazah gini, ya harusnya seperti ini, ya itu tidak boleh ya. Kemudian apa yang harus diperhatikan dalam wawancara? Kalian yang pertama harus menentukan topik dulu. Topik itu apa Ustazah? Sesuatu yang akan dibahas pada wawancara itu. Kemudian menetapkan narasumber, jangan sampai kalian sudah punya pertanyaan, kira-kira narasumbernya ini siapa ya? Gitu, bingung. Harus ini kan betul-betul ya kalau wawancara. Terus menulis daftar pertanyaan. Nah, di sini Ustazah ingatkan, daftar pertanyaan itu biasanya kalau di bahasa Inggris itu ada 5W1H. Ya, ada apa? Bagaimana, kapan, itu pertanyaan yang biasanya dilontarkan ketika wawancara, begitu. Assalamualaikum. Apakah hari ini ada yang sakit? Itu juga sebuah pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kalau pertanyaan itu berarti ditandai ada tanya. Waalaikumsalam. Oke, merencanakan kegiatan wawancara, mengidentifikasi pertanyaan yang tepat, ya, sebagai pendahuluan. Kemudian membuat janji dulu dengan narasumber, tidak kemudian ujuk-ujuk langsung minta hari itu juga jam segitu. Kan narasumber itu sesuatu yang ini ya,
orangnya pasti sibuk lah. Jadi tentang energi. Berenergi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Nah, di situ di rangkuman ada banyak. Ada energi panas bumi, matahari, angin, biomasa, dan air. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Ustazahnya mana? Halo? 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 Bola. Bintang. Ya tunggu ya anak-anak, mungkin Ustazah Ina sinyalnya terputus. Jadi coba dibaca rangkumannya dulu sebentar sambil menunggu Ustazah Ina terkoneksi kembali ya. Oke. Tunggu Ustazah Inanya ya. Tertib, nggak boleh rame, nggak boleh ngomong sendiri gitu. Ya Ustaz Batatin. Ya Adiba. Itu kacamatanya kenapa itu kacamatanya? Nah. Oke, silakan dilanjutkan lagi sambil menunggu Ustazah Ina. Aku tahu Sumedang nggak tuh? Sudah. P. Diam dulu. Ada rangkuman. Halo. Tuh, bentar. Halo. Oke, anak-anak. Ini tadi barusan mati apa dari tadi ya? Tadi keluarnya Wajah. Ustadz juga keluar dari tadi. Oke, maaf karena mungkin di daerahnya Ustazah Ina dengan Ustadz Hafid ini juga ini sedang lampu mati begitu ya dadakan pagi ini. Jadi mohon maaf hari ini mungkin tidak bisa lancar ya. Ini tadi Ustazah menjelaskan tentang rangkuman begitu. Ini tadi Ustazah menjelaskan sampai apa ya yang ketika mati? Salah sumber. Sumber daya. Oke, Ustazah Reva. Sumber daya energi. Oh, Daya. sumber daya. Ya. Oke. Ini nanti. Oke, mikrofonnya bisa di-off-kan dulu yang belum off. Oke, terima kasih. Di tematik 4I-nya, kalau sekiranya mungkin ada materi yang tidak bisa ditanyakan ke Ustadz-Ustadzah yang ada di kelas. Begitu ya. Oke, dari rangkuman, coba Ustadzah share sekali lagi. Mungkin ada yang mau ditanyakan ya. Silakan boleh ditanyakan.
Tidak, yakin? Tidak. Yakin. Oke, coba Mister Putri, Ustazah mau tanya nih. Singkatannya PL, yang tahu? Apa? PLTS singkatan Saya dari tahu. apa? Singkatan apa? Pembangkit listrik tenaga uap. PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Ya, itu adalah matahari begitu. Kemudian Ustazah mau tanya nih, Ustazah langsung tanya jawab ya, karena tadi sudah terputus, jadi waktunya mungkin sudah tidak seberapa banyak. Coba Ustazah mau tanya nih, kira-kira haknya kalian sebagai warga negara apa? Ada yang tahu dari kelas 4A dulu, mungkin ada yang mau jawab? 4A? Apa sudah? Sebagai warga negara adalah Mendapat lingkungan yang baik dan sehat. Mendapat lingkungan yang Baik dan sehat. Memanfaatkan Lingkungan yang mendapatkan lingkungan yang memakai sumber daya bersih. alam, menikmati sumber daya alam, memanfaatkan sumber daya alam. Oke, terima kasih Mas Zidan, memanfaatkan sumber daya alam. Haknya kita, begitu ya. Kalau sekarang Ustazah mau tanya ke kelas 4B, kewajiban kita sebagai warga negara kira-kira apa ya? Melestarikan sumber daya alam. Melestarikan lingkungan. Menjaga sumber daya alam. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah. Oke, sip, good job untuk kelas 4A dan 4B. Sekarang coba Ustazah mau tanya ini ke kelas 4C. Kalau tadi ada yang jawab melestarikan sumber daya alam, kira-kira contohnya apa 4C? Ada yang tahu nggak? Cara melestarikan sumber daya alam itu bagaimana? Kelas 4C? Tidak menebang pohon sembarangan. Tidak menebang pohon sembarangan. Adalah Mengurangi penggunaan BBM. Tidak membuang sampah di sungai. Tidak membuang sampah di sungai. BBM tidak. Menjaga kebersihan lingkungan. Oke, sip, good job. Oke, pesannya Ustazah ya, untuk tadi semua yang jawab ataupun semua yang mendengarkan, ketika kita sudah bisa mengutarakan tidak membuang sampah sembarangan, berarti tindakannya juga harus dilakukan, bukan hanya ketika diucap saja, begitu ya? Ya, siap untuk kelas 4 semua? Kelas D, Ustazah mau tanya tentang wawancara. Oke, wawancara. Sebelum melakukan wawancara, kira-kira apa yang perlu kita buat, yang perlu kita siapkan? 4D. Ada yang bisa 4D? 4D? Ada nggak ini 4D? Halo, 4D? Ini di sekolah. Oke, kalau nggak ada. Ini teman-teman pada nungguin 4D, kemana ini 4D? Mas Fadil 4D? Oh, 4A, oke. 4D ada yang mau jawab? Oke, mungkin bingung ya. Oke, Ustazah kasih kesempatan deh buat yang lain yang bisa menjawab. Oh, ini. Pertanyaan. Oke, sebelum wawancara menyiapkan pertanyaan, betul. Kemudian ada lagi. Pertanyaan. Janjian dengan narasumber. Pinter, janjian dulu dengan narasumbernya, begitu ya. Ada lagi? Menentukan tempat. Menentukan tempat boleh, bisa. Oke, terima kasih untuk kelas 4D yang sudah menjawab dan 4C. Oke anak-anak, sebelum Ustazah akhiri, kira-kira mau ada yang ditanyakan nggak tentang tematik
4 Tidak, ini? tidak. Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Kalau tidak. Ya Allah tidak ditanyakan. Ketika daily tema pada waktu ya kan kita sudah nanti semoga bisa mendapatkan nilai yang sempurna. Amin. Mas siapa ini yang Java? Pipinya itu aduh, Ustazah. Gemes Ustazah. Oke, cukup ya anak-anak ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan setelah ini nanti kalian silakan bisa mengerjakan untuk penilaian ya di Google Form. Soalnya tidak banyak, tapi itu akan diambil nilai ya. Ini akan diberikan kelas dan nilai-nilai akan dimasukkan. Oka. Ustaz akhiri kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang saya berikan ini tadi meskipun ya karena tadi kepotong mendapatkan keberkahan Let's pray together.